Ya, salam, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sukacita. Ada beberapa yang ibadah di rumah, tetapi ada juga yang secara parsial, sebagian dari jemaat kita sudah ibadah di gereja, tetapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa membaca terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan video ini. Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, Bapak Saudara, suatu kali ketika saya di seminari ada teman saya yang sering menyanyikan lagu ini ketika dia makan. Tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sebetulnya ini lagu yang diubah dari lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tetapi diubah tahu tempe karena sepanjang kehidupan mahasiswa di seminari, seringkali kami makan tahu tempe. Pagi, siang, sore tidak pernah lepas tahu tempe. Ini sebagai bentuk lucu-lucuan sebetulnya. Tetapi seringkali ini juga bentuk sebagai protes mahasiswa. Pada waktu itu, masa sih tahu tempe terus? Ini protesnya. Jangan nyanyikan lagu tahu tempe tidak berubah. Nah, Bapak Saudara, sebetulnya ada satu pribadi yang tidak pernah berubah untuk mengasihi, untuk mempedulikan kita, yaitu Allah. Ya, Allah menciptakan kita dengan dunia, dengan segala isinya ini dengan baik. Tetapi maksud Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tahu akhirnya orang tidak lagi hidup dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga seringkali kehendak kita, kehendak manusia berlawanan dengan kehendak Allah. Bukan hanya kehendak, tetapi tujuan kita seringkali berlawanan dengan tujuan Allah. Suatu kali ketika kakak kami itu mengalami sakit di diseufornia, sekarang terkenal dengan ODGJ. Selama bertahun-tahun saya dan ibu berdoa. Ketika kami berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kami. Dan kemudian ada beberapa orang keluarga yang datang kepada kami. Dek, itu loh, bawa aja ke orang pinter. Itu bukan dukun, itu alternatif. Wah, mulai begitu. Tetangga kami mulai datang kepada kami, kepada ibu kami. Sudahlah, bawa ke sana, doamu nggak manjur. Wah. Baik saudara, bertahun-tahun kami berdoa. Saya semakin menguatkan ibu dan ibu juga menguatkan kami. Nggak apa-apa kakak sakit. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Baik saudara, ketika kami hidup dalam iman, justru tetangga-tetangga keluarga kami pada waktu itu justru menekan kami dan memperolok kami. Kami dikatakan bahwa orang yang sombong lah, orang yang sok hebat lah, orang yang nggak mau menuruti orang lain. Tetapi kita tahu bahwa menuruti itu sebetulnya hal yang salah. Mungkin kita di PT juga begitu, di pekerjaan kita. Orang lain mencuri waktu, mencuri uang, mencuri barang, mungkin hal yang biasa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh ikut begitu. Mungkin ketika kita tidak ikut model yang seperti yang orang lain lakukan pada umumnya, kita dianggap sebagai orang yang sok suci, sok baik, sok oke. Cari muka ya, mungkin itu. Tapi mungkin juga bagi adik-adik yang sekolah, ketika kita tidak mau memberi contekan pada saat ujian, atau tidak mencontek teman-teman kita berkata, ya itu sih mau lulus sendiri, itu sih nggak peduli, nggak care sama teman. Ya. Itu nggak care sama teman, itu orang yang sombong. Ya. Secara tidak sadar, itu juga tidak membuat diri kita mungkin tersakiti oleh orang lain. Tapi Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus hari ini khotbah di bukit, ini khotbah yang terkenal yang disukai oleh Mahatma Gandhi.
Dia berhadapan dengan orang Israel yang pada waktu itu sedang berduka, sedang miskin-miskinnya. Mereka sedang lapar dan haus, mereka teraniaya, mereka dicela, mereka difitnah. Karena pada waktu itu memang bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka tahu rasanya di saat ditindas, mereka teraniaya. Ketika Yesus ngomong miskin, oh saya itu, si miskin itu saya. Itu hal yang dekat dengan mereka. Bagaimana mungkin si miskin disuruh bahagia? Bagaimana mungkin juga si orang yang lapar, yang haus itu disuruh bahagia? Orang yang berduka, orang yang dianiaya, orang yang dicela, bagaimana mungkin orang yang difitnah disuruh bahagia? Menangis iya. Wah, apa sih bahagia? Wah. Kalau kita melihat dalam definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Apakah kita sudah bebas dari segala hal yang menyusahkan? Amin. Mungkin kita berkata, susah aminnya. Tapi yang jelas, saudara, cara berpikir dunia seringkali berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Kebahagiaan seringkali diukur oleh dunia ketika kita kaya, ketika kita banyak berkat itu bisa bahagia. Kalau ya miskin, kalau haus, lapar, ya nggak bisa bahagia. Itu cara pandang dunia. Dunia dikata kaya dulu bisa bahagia. Ya. Kenyataannya orang bisa saja membeli kasur dengan harga yang mahal, tetapi orang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Itu artinya kekayaan tidak bisa menjamin seseorang bahagia. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 12, 1-12 ini sebetulnya ada hal yang sederhana yang Tuhan ingin sampaikan. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa cara berpikir tentang meraih kebahagiaan tidaklah selalu diukur dengan apa yang diukur oleh dunia. Apa saja? Saya akan menyampaikan dua hal. Sebetulnya ada banyak hal, tetapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, kita perlu melihat ayat yang 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kebahagiaan didapat ketika kita hidup dalam kebenaran. Saudara, dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Iya. Benjamin Franklin, salah satu pendiri Amerika Serikat, berkata begini, di dunia ini tidak ada yang pasti, tetapi ada dua hal yang pasti. Yang pertama kematian, yang kedua adalah pajak, karena dia pendiri sebuah bangsa Amerika. Nah, kemudian kalau kita sebagai orang percaya bukan hanya dua hal tentunya, ada tiga. Kematian, pajak, dan aniaya. Ya. Bonus ya. Ketika kita percaya Yesus, ada berbagai penderitaan, ada berbagai macam aniaya. Ada yang dicela, ada yang difitnah, ada yang dianiaya, ada yang dikucilkan, ditolak, dibenci, dipecat dari pekerjaan, ada bahkan yang diceraikan dari pasangannya. Ada yang dipenjarakan, ada yang dibunuh sampean. Ketika pertama kali ibu kami percaya Yesus, suatu kali dia menyatakan diri percaya Yesus dan dibaptis. Wah, ketika keluarga mendengar bahwa dia menjadi orang Kristen, wah semua berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ibu saya dianggap mati oleh keluarganya, oleh ibunya sendiri, oleh nenek saya, oleh adik-adiknya dia dianggap mati. Aku gak punya kakak seperti itu. Bahkan sampai suatu kali rumah kami itu dilempar kotoran manusia. Saya nggak tahu siapa pelakunya sampai saat ini. Tapi yang jelas kami menerima itu sebagai hal bahwa kami hidup dalam kebenaran. Ada salib yang harus kami tanggung. Tapi sebetulnya tidak semua penderitaan itu hal atau disebut berbahagia. Ada orang yang menderita memang karena dosanya.
Ya, dia berselingkuh, kemudian mendapatkan akibat dari perselingkuhan itu, hukuman dari perselingkuhan itu, korupsi di penjara. Dia tidak bisa berkata, ya ini saya menderita karena saya bahagia, karena saya jadi orang Kristen dan saya di penjara. Bukan itu tentunya. Ya, itu karena dosa kita. Namun kita bisa berbahagia, kenapa? Ketika kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit sedang memaparkan kenyataan di dunia ini bahwa kita hidup di dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Di mana dosa bertahta, kita melihat banyak hal yang terjadi. Seharusnya tidak terjadi, namun itu terjadi, Bapak Saudara. Kenapa? Karena ada dosa yang bertahta di dalam dunia ini. Salah satu dari teman guru kami di SMK Teladan kemarin cerita. 1 tahun yang lalu ketika istrinya batuk, pilek, dia akhirnya tes antigen pada waktu itu di sebuah puskesmas dan ternyata hasilnya positif. Keluarganya semua termasuk teman saya yang suaminya dites semua. Anak-anaknya semua negatif. Tetapi karena istrinya positif, akhirnya disuruh untuk dimasukkan di sebuah karantina. Ketika di karantina, si suami ditelepon, "Pak, nggak ngerasain apa-apa?" "Oh, enggak. Kalau ngerasain apa-apa, ngomong ya, Pak." Wah, sudah mulai curiga. Kok ngomong? Wah. Tapi yang jelas sampai suatu kali, 6 hari atau 7 hari, si istri akhirnya bertanya pada dokter yang merawat dia. "Dok, gimana? Apakah saya bisa pulang?" Loh, dokternya kaget. "Ibu nggak dikasih tahu apa-apa." "Dikasih tahu apa, Dok?" "Sebetulnya 3 hari itu kami cek dadanya ibu, itu nggak ada apa-apa. Itu bukan COVID. Wah, ibu bisa pulang kapan saja." Wah, kaget. Baik saudara, Tuhan tidak pernah menutupi kenyataan bahwa dunia saat ini dikuasai oleh dosa. Tuhan menggambarkan kenyataan yang real, yang jelas bahwa di dunia ini yang tidak sempurna ini ada orang miskin, ada orang yang berduka cita, ada orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, ada orang yang karena nama Yesus difitnah. Namun kita perlu tetap memegang kebenaran itu. Kita perlu hidup dalam kebenaran itu. Kita sebagai orang percaya perlu hidup dalam Yesus Kristus, dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti tanpa kepalsuan, sehingga orang melihat kejujuran. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan sama. Dalam Alkitab Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus kita yang memperkenalkan dirinya kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Baik saudara, ketika kita percaya Yesus Kristus, kita tinggal dalam kebenaran, tinggal di dalam Yesus. Artinya hidup kita harusnya mencerminkan kasih-Nya Yesus. Tetapi seringkali ketika kita sebagai orang percaya, seringkali kita tidak tinggal di dalam Yesus. Tinggal di luar Yesus Kristus. Sehingga yang nampak apa? Yang kelihatan adalah egonya. Yang kelihatan adalah keakuannya. Ya. Orang nggak bisa melihat Yesus tinggal di dalam diri kita. Satu hari ada teman saya yang naik angkot. Ketika dia naik angkot, di dekatnya ada seorang ibu yang mau membayar angkot itu. Tetapi ibu itu hanya punya uang 2.000, padahal uangnya yang dibayar harusnya 4.000. Tanpa berpikir panjang, teman saya mengeluarkan uang di dompet dan memberikan 2.000 kepada ibu itu, dan ibu itu membayarkan kepada bapak supir angkot. Sampai di tengah perjalanan, bapak supir angkot itu berkata, "Mbaknya itu orang Kristen ya?" Teman saya hanya menjawab dengan senyuman.
Baik saudara, mungkin kita tidak perlu berkata-kata banyak, tidak perlu menunjukkan KTP kita, tidak perlu menunjukkan salib kita atau anting kita, saya Kristen. Wah, nggak perlu begitu. Orang hanya perlu melihat kasih kita, bahwa kita hidup di dalam kebenaran sehingga orang tahu bahwa kita itu orang Kristen. Wah, dari bahasanya dia kayaknya orang Kristen. Wah. Oh, dari sikapnya ini orangnya baik, pasti orang Kristen. Bukan kita berkata, saya orang Kristen loh, ini KTP saya orang Kristen. Wah, bukan. Jadilah orang yang tinggal di dalam kebenaran sehingga hidup kita bahagia. Yang kedua, baik saudara, kita perlu memiliki hati yang murni. Di ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata berbahagia sebetulnya bukan sekedar hati yang gembira saja. Kata berbahagia secara mendasar berarti diberkatilah engkau, diberkati oleh Allah Bapa. Ya. Tuhan Yesus memaparkan sebuah kenyataan di mana dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dalam hal yang lain Tuhan Yesus memaparkan bahwa ketika kita hidup yang murni, hidup yang suci, kita akan melihat Allah. Ya. Di tengah dunia yang sudah carut-marut ini, Tuhan menggambarkan ada kehadiran Bapa dalam memberkati anak-anaknya. Ini dibandingkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, antara dunia yang dikuasai oleh dosa dan berkat dari Allah. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa karena terlalu fokus melihat dunia yang telah jatuh dan dikuasai oleh dosa ini. Ketika kita fokus pada dunia yang mencela, yang menghina kita, mungkin kita akan kehilangan semangat. Tetapi ketika kita melihat ada tangan Tuhan yang menolong kita, kita memiliki semangat, kita memiliki tujuan, kita memiliki arah. Baik saudara, suatu kali ada seorang pendeta yang cerita, ada desa yang mengadakan perjamuan makan. Biasanya tradisi mereka, sebelum mereka makan besar pada waktu itu, setiap keluarga, setiap orang yang ada di dalam masyarakat itu diwajibkan membawa 1 botol air anggur. Wah, air anggur, sehingga air itu dimasukkan dalam gentong yang besar, kemudian anggur itu akan diminum bersama-sama pada waktu acara dimulai. Tetapi ada seorang yang berpikir, bagaimana mungkin masyarakat di sini itu masyarakat yang buruk karakternya. Kalau saya bawa anggur, botol anggur yang 1 botol ini dan dimasukkan ke dalam gentong, itu nggak cukup berarti. Kemudian, udahlah, saya hanya membawa air saja dari rumah. Dan betul, dia hanya membawa air dari rumahnya. Ketika tiba waktu makan, perjamuan makan, kan gentong itu dibuka. Apa yang terjadi? Ternyata semua masyarakat hanya membawa air. Mereka masyarakat yang tidak mempedulikan orang lain. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana mereka mendapat anggur. Mereka bisa menikmati anggur. Hidup di tengah dunia yang mementingkan diri sendiri memang tidak mudah. Kita bisa pesimis, kita bisa kehilangan semangat. Ya. Ketika kita kehilangan semangat, lama-lama kita apa? Kita menjadi apatis. Apatis berarti tidak memiliki gairah. Kita seperti zombie yang berjalan tanpa detik, denyut nadi. Berjalan tanpa arah. Berjalan tanpa tujuan. Ya. Baik saudara, namun sebagai anak-anak Tuhan, milikilah hati yang murni, milikilah hati yang suci, yang memiliki kerinduan untuk menyenangkan Allah. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata,
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberi gambaran tentang kehadiran tangan dan memberkati orang yang menjalani kehidupan ini dengan sikap yang benar dan baik. Tuhan mengajarkan murid-murid, mengajarkan kita untuk mempertahankan sikap yang benar di tengah dunia yang carut-marut ini sebagai orang yang berbahagia. Ya. Bagi saudara, di tengah pandemi seperti ini, hidup itu bukan menjadi hidup yang mudah. Kebanyakan kita mengalami penghasilan yang menurun. Kita berjualan mungkin apapun yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Barangkali di tengah perjuangan kita melihat orang yang melakukan hal yang jahat dan kita melihat usahanya ternyata berhasil. Kita mulai tertarik untuk memikirkan itu dan melakukan hal yang sama. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Baik saudara, mari di tengah dunia yang carut-marut ini, yang semakin sulit, kita lihat apalah artinya memperoleh segala sesuatu jika Allah bersedih atas apapun yang kita lakukan. Apalah artinya kita mendapat sesuatu jika hati kita tidak damai sejahtera memiliki itu semua. Milikilah hati yang murni, hati yang suci. Di dalam hidup yang tidak mudah ini, mari kita belajar untuk hidup sebagai murid Yesus yang bukan hanya melihat sebuah kenyataan dunia yang dikuasai oleh dosa, tetapi juga kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menolong. Ada tangan Tuhan yang memberkati kita. Jadi, hiduplah menjadi pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita diberkati oleh Allah. Jangan lupa bahagia, hiduplah damai dalam kebenaran. Milikilah hati yang murni. Itu kunci hidup berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kami untuk kami boleh terus hidup di dalam Engkau, menikmati campur tangan Tuhan di tengah dunia yang dikuasai oleh dosa. Kami bisa melihat kasih Tuhan, kami bisa melihat berkat Tuhan, kami bisa melihat campur tangan Tuhan, sehingga kami tidak kecewa, tapi kami semangat untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan fokus kami menjadi fokus yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak mampu, tetapi kasih Tuhan yang membuat kami mampu melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami lakukan, yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara bisa kembali melanjutkan ibadah, dan setelah itu bisa kembali di video ini. Mari kita berdoa bersama-sama kembali. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepada Engkau. Engkaulah Allah yang layak menerima puji-pujian kami. Engkaulah Allah yang layak untuk menerima sembah kami. Engkaulah Allah yang layak untuk menerima doa kami Tuhan. Ini kami dengan kerendahan kami. Biarlah setiap ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan saja. Ketika kami boleh menyenangkan Tuhan, kami tahu Bapa bahwa hidup kami menjadi murid-murid yang memiliki gaya hidup yang benar, seperti apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, bimbing kami ketika kami serong ke kanan, serong ke kiri, tetapi pimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang membawa hal-hal yang baik, membawa penghormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh memuji Engkau tanpa ada gangguan apapun. Kami bersyukur kiranya setiap pujian kami
setiap doa kami, persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semuanya ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama, baik itu yang di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika mereka minggu ini berusaha, usaha itu diberkati oleh Allah. Ketika mereka bersekolah, Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang belajar di sekolah maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati proses itu sehingga pengetahuan, pemikiran, kasih mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ketika kami juga harus di rumah saja dalam minggu-minggu ini, biarlah kami tetap di rumah dan menikmati anugerah sukacita dari Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.